ya Pak Umar. Tapi Pak Umar, kontroversi pelarangan penghitungan cepat atau quick count sebenarnya kan sudah berlangsung saat draft Undang-Undang Pemilu dibahas di DPR. Menurut pengamatan Anda, apa sih yang melatar belakangi pelarangan ini? Iya, kita melihat bahwa suara-suara yang kurang setuju dengan draft RUU Pemilu yang dibahas di DPR pada saat itu ternyata tidak diakomodasi oleh DPR. Dan ternyata undang-undang yang kemudian lahir, khususnya di pasal 245 Undang-Undang nomor 10 tahun 2008, itu telah memberangus atau membatasi hak-hak konstitusional kami di lembaga survei. Coba kita lihat pasal demi pasal ya. Dan yang paling parah itu adalah di pasal 245 ayat 5, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai tindak pidana pemilu. Jadi ini kriminalisasi dari kegiatan survei di dalam suatu tindakan pidana. Ini saya kira tidak tepat ya. Gitu. Ya, Pak, kalau KPU beralasan dengan melihat ini, sebenarnya KPU hanya ingin melindungi masyarakat dengan terutama diterjemahkan di peraturan KPU nomor 40, Pak ya? Iya. Nah, di situ disebutkan agar boleh tetap dilakukan, tetapi beberapa lembaga survei harus melakukan pendaftaran atau registrasi. Ya, jadi Bung Indra, pertama kita akan melakukan gugatan 2 tingkat sekaligus ya. Langsung 2 tingkat. Yang pertama kita melakukan gugatan terhadap ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2008, Undang-Undang Pemilu, khususnya pasal 245 dan 246 ya. Kemudian yang kedua kita melakukan gugatan ke Mahkamah Agung ya untuk melakukan uji materi terhadap peraturan KPU nomor 40 tahun 2008. Kenapa undang-undang ini perlu kita gugat juga? Karena undang-undang pemilu ini payung dari peraturan KPU yang sangat mengekang lembaga survei khususnya dalam pemilu dulu berarti ya. Iya, jadi kita dalam tahap pertama kita melakukan gugatan undang-undang pemilu dulu ya. Karena ini tidak sesuai, pasal 245 ini tidak sesuai dengan logika yang berlaku di negara-negara demokrasi. Ya, selain membatasi hak-hak konstitusional kami para penyelenggara survei. Di situ kan disebutkan dilarangnya adalah mengumumkan hasil penghitungan cepat pada masa tenang ataupun paling cepat adalah 1 hari setelah melakukan pemungutan suara. Sebenarnya ada masalah apa di ini? Hanya 1 hari di sini. Itu berarti sudah tidak sesuai dengan istilah quick count sendiri. Kalau hasil quick count itu tidak boleh diumumkan secepat mungkin. Itu berarti sudah slow count gitu ya. Quick count itu sesuai dengan hakikat. Sama saja dengan penghitungan manual begitu mungkin Pak ya? Iya, apa bedanya nanti kan? Itu kan publik seperti kita lihat dalam tayangan televisi tadi itu haus suatu informasi yang cepat gitu ya, dan lembaga survei bisa menyediakan informasi yang cepat gitu. Tapi kemudian ini tidak boleh. Padahal di negara-negara demokrasi lain, baru saja kita lihat di Amerika Serikat, 1 jam setelah penghitungan suara, publik seluruh dunia sudah mengetahui siapa presiden Amerika. Tapi di Indonesia tidak boleh, harus menunggu sampai besok ya. Bagaimana tanggapan Anda ketika ada tudingan bahwa terlalu banyaknya lembaga-lembaga survei di Indonesia ini kemudian dimanfaatkan oleh tangan-tangan tertentu yang artinya di sini berkampanye begitu Pak? Bagaimana tuduhan itu? Oh, nggak ada hubungannya misalnya quick count dengan dimanfaatkan oleh tangan-tangan dari kekuatan politik yang sedang berkompetisi ya. Ini quick count itu murni memberikan informasi yang secepat mungkin, sedini mungkin kepada publik ya. Tidak ada. Oleh karena itu kemudian diaturlah di dalam peraturan KPU agar lembaga survei ini didaftarkan, diregistrasi sehingga memudahkan untuk melakukan tindakan hukum atau tuntutan hukum setelah ada jadwal di registrasi tersebut. Bung Indra, pada prinsipnya kami di lembaga survei itu tidak menolak pengaturan ya, karena pengaturan itu adalah suatu mekanisme di dalam suatu sistem politik yang demokratis ya. Tapi yang kita tolak, yang kita gugat adalah pengaturan yang terlalu mengekang ya. Apalagi dimasukkan pidana itu mungkin ya. Iya, termasuk itu. Dan juga misalnya begini, KPU itu oleh peraturan nomor 40 tahun 2008 itu diberi wewenang untuk menyetujui lembaga mana yang boleh melakukan survei dan tidak boleh melakukan survei. Masa aktivitas survei yang dijamin oleh konstitusi itu KPU bisa menentukan lembaga survei mana yang boleh melakukan kegiatan survei dan lembaga survei mana yang tidak. Ini KPU itu sudah melebihi wewenang yang seharusnya digariskan undang-undang.
Artinya KPU sudah menjadi lembaga super body bagi lembaga-lembaga survei, dan ini berbahaya kalau tidak dilawan. Kalau tidak dilawan. Ya artinya nanti dalam perlawanan nanti atau di persidangan judicial review di MK nanti dalil-dalil apa Pak yang akan diajukan agar majelis hakim membatalkan pasal yang melarang quick count? Iya, pertama kita menggunakan logika demokrasi, ya. Itu jelas bahwa semua pasal-pasal di dalam peraturan KPU itu tidak sesuai dengan logika demokrasi, ya. Yang kemudian kita mengacu pada kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, kebebasan menyampaikan informasi, kebebasan mencari informasi, kebebasan memperoleh informasi, itu semua dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Dan kita tidak boleh ada satu lembaga pun yang mereduksi kebebasan itu. Ya, KPU boleh mengatur, tetapi tidak boleh mereduksi kebebasan-kebebasan yang sudah dijamin oleh konstitusi kita. Terkait waktu yang sudah sangat mepet ini, tinggal 2 bulan kurang mungkin, proses hukum yang ada tempuh ini, masihkah cukup waktu sehingga ini relevan bisa terwujud begitu Pak? Iya, kami sangat optimis Mahkamah Konstitusi, para hakimnya yang mempunyai wawasan kenegarawanan yang cukup luas itu bakal mengabulkan gugatan kami, dan sebab itu kami meminta kepada KPU juga sebelum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi peraturan ini tidak diberlakukan. Saya kira ini adalah logika hukum yang normal. Bila permohonan Anda tetap ditolak, bagaimana dengan pemilu mendatang? Kalau kita ditolak, ya kita akan pikirkan langkah-langkah selanjutnya, ya. Yang jelas artinya seperti apa solusinya? Akan ada tetap seperti hal itu, tetapi mengganti istilah quick count atau bagaimana Pak? Ya, kalau itu kan tidak mendidik, itu mengelabui publik, ya. Hakikatnya quick count cuma kita ganti dengan istilah apa, ya. Tapi saya sekali lagi menggugah KPU, ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan persoalan ini secara baik-baik, ya. Dan kita nanti akan menghadap juga ke KPU untuk memberikan solusi, ya, jalan keluar yang terbaik bagaimana antara lembaga survei dan KPU ini bukan saling mengatur tapi saling bekerja sama sebagai mitra, begitu, ya. Ya, baik, terima kasih Pak Umar Bani telah bergabung bersama kami di Election Update sore.